Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya bicara di lokasi warung saya, Ojo Lali Bubur Ayam, yaitu di cafe YouTuber Parung cabang ke-99. Cafe itu artinya komunitas, A-nya Al-Quran, F-nya itu for, E-nya entrepreneur. Jadi saya maksudkan ini adalah jaringan Cafe You, pusat dakwah dan pusat dagang. 3 RT akan kita bikin satu Cafe You ya, untuk membuka lapangan pekerjaan ya buat warga sekitar. Jadi kalau di sini ada di desa Pemagarsari ada 34 RT, berarti minimal ada 11 Cafe You. Ini saya akan bicara dengan kaitannya dengan kabinet Prabowo dan Anies Baswedan ya. Jadi di desa ini ada, insya Allah ada 11 Cafe You dan bisa menghasilkan 11 kali 2, 24 yang bekerja di sini. Dan paling enggak 24, satu Cafe You ada 2, beroperasi 24 jam atau 12 jam. Karena di Parung itu ada 9 desa, maka satu desa 11, 9 desa kali 11, 99 cabang dari Cafe You, komunitas Al-Quran for Entrepreneur. You-nya adalah YouTuber. Dan ini cabang yang ke-99. Jadi sudah tercapai cabang yang ke-99. Tampaknya ini akan fokus, saya akan fokus di sini setelah melihat postur kabinet Prabowo yang ada 15 menteri lama dari kabinet Jokowi dan kebanyakan pengusaha, dan berarti mereka terafiliasi pada oligarki. Itu yang pertama. Dan kedua, tampaknya 15 menteri itu akan dominan di kabinet Prabowo, dan tentu orientasinya bukanlah keadilan sosial dan bukan memikirkan kepentingan orang banyak sebagaimana yang sudah terjadi 10 tahun Jokowi yang pertumbuhan hanya 5% dan mementingkan usaha atau industri, bukan industri, atau yang istilahnya padat modal, sehingga tidak muncul ya lapangan pekerjaan yang banyak karena memang tidak berorientasi pada rakyat ya. tidak berorientasi pada keadilan sosial, dan pertumbuhan selama 10 tahun itu tidak jadi meroket, mandek di 5% di zaman Jokowi, padahal semua utang sudah dikerahkan sehingga tahun depan jatuh tempo utang aja untuk bayar utang dan bunganya itu 850 triliun, dan itu akan memukul ya struktur atau APBN dari Prabowo. Dan tampaknya menteri dan kementerian dan lembaga yang sampai 44, sementara Amerika yang negara besar itu kementeriannya hanya 15 orang, kita sampai 2 kali lipatnya lebih gitu. Itu betul-betul akan membuat anggaran itu habis untuk belanja kementerian dan tidak tersisa, atau rakyat dijadikan semacam apa ya, sambil lalu ya, mungkin hanya mendapatkan bantuan-bantuan sosial atau BLT yang bersifat karitatif ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi, dan tidak menyentuh pada akar kemiskinan atau akar pengangguran. Tidak akan selesai di masa 5 tahun Prabowo Gibran. Apalagi sekarang muncul persoalan etik. Sejak awal pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anwar Usman sehingga memunculkan Gibran, sehingga oleh majalah Tempo Gibran disebut sebagai anak haram konstitusi lewat peraturan nomor 90 hari Senin 16 Oktober 2023.
dan peraturan itu memungkinkan Gibran lolos menjadi wakil presiden atau bakal calon wakil presiden setelah direkayasa oleh Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi. Dan terbukti pelanggaran etik itu dibuktikan oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dipecat karena memang terbukti melanggar etik berat. Tetapi sayangnya keputusan yang dibuat itu adalah final and binding, tidak bisa digugat dan mengikat, sehingga loloslah ya. Dengan problem etik itu Gibran menjadi bakal calon presiden, dan sekarang dia menjadi presiden dengan status anak haram konstitusi. Sementara Prabowo terkenal dengan ucapannya juga meludahi etik, yaitu ndasmu etik, yang ucapan yang terkenal untuk merespon persoalan etika yang diajukan oleh Anies Baswedan dalam debat capres sebelumnya. Jadi kita lihat persoalan etika tidak terlalu dipentingkan baik oleh Prabowo, baik oleh Gibran, baik oleh Jokowi, dan baik oleh Anwar Usman. Dan tentu problematik etik ini tidak terlalu penting di dalam kabinet Prabowo, apalagi 15 orang menteri Prabowo itu nyangkut yang disebut Prabowo, yang disebut Jokowi, bahwa itu artinya ada keberlanjutan di situ. Dan itu ada keberlanjutan kesusahan rakyat dalam mencapai atau menggapai pekerjaan, susah di dalam menegakkan atau menggapai nilai-nilai keadilan sosial, susah dalam mencari pekerjaan, susah untuk mencapai kehidupan yang layak. Keberlanjutan itu akan diperagakan oleh kabinet Prabowo 5 tahun ke depan. Itu artinya siapapun presidennya, baik Jokowi maupun Prabowo, karena persoalan-persoalan etika dan persoalan-persoalan keberlanjutan dan juga orientasi para menteri yang terafiliasi pada oligarki yang tidak memihak rakyat banyak, maka sudah tentu siapapun presidennya, rakyat harus kembali menolong dirinya sendiri. Dan tentu saya akan fokus tidak jadi menulis buku Anies Baswedan, karena Anies Baswedan bisa menolong dirinya sendiri. Tentu yang bisa saya lakukan adalah membuka jaringan kafe YouTuber untuk membuka lapangan pekerjaan di kampung ini, di Kampung Tajur, di desa ini, di desa Pemegarsari, di kecamatan ini, Kecamatan Parung, yaitu 11 jaringan KVU, yaitu komunitas Al-Quran for Entrepreneur YouTuber. Dan ini tempat saya duduk ini adalah cabang yang ke-99. Jadi sekali lagi tentu ya, saya akan tegaskan, saya tidak jadi menulis buku biografi politik Anies Baswedan yang bercorak semacam, bukan glorifikasi, tapi semacam ingin meneguhkan eksistensi pikiran-pikiran tentang keadilan Anies Baswedan. Tapi itu adalah proyek yang sangat elitis. Tampaknya pilihan waktu yang terbatas akan saya gunakan untuk membangun jaringan ekonomi kerakyatan, kira-kira begitu, yang sudah saya mulai sekarang, yaitu cabang yang ke-99. Tiap hari saya jualan bubur ayam dan piscok ya. Ini adalah simbol semacam KVU ya, dengan jualan bubur ayam dan piscok adalah semacam simbol perlawanan terhadap oligarki yang tidak berorientasi pada keadilan sosial dan orang atau kebanyakan rakyat yang tidak ada yang membela di negeri ini. Itulah kira-kira satu orientasi baru, perjuangan dakwah baru dari Pesantren Ojo Lali setelah membagikan 35 gerobak ke pedagang-pedagang 2 tahun terakhir, dan kemudian sudah memberikan sumur bor ya, semuanya sumur bor, jumlahnya ada 35 sumur bor yang kedalamannya 25 sampai 27 meter, sebanyak 35 sumur bor ke masyarakat, semuanya bantuan dari penonton Pesantren Ojo Lali, dan termasuk membuat masjid 6 syuhada
ya, 6 syuhada didedikasikan untuk mengenang perjuangan 6 Laskar Front Pembela Islam yang dibunuh oleh orang jahat di rejim Jokowi, yang mereka dibunuh dengan 19 peluru karena mengawal Habib Rizik yang dijadikan sasaran pembunuhan di kilometer 50. Maka sekarang setelah masjid ini jadi, insya Allah, maka sekarang memasuki tahap baru dengan kabinet baru, dengan postur kabinet baru yang sangat berafiliasi pada oligarki dan tidak memihak rakyat banyak, dan tentu tidak akan mesejahterakan rakyat. Maka saya secara pribadi ingin membuat format gerakan dakwah yang sangat sederhana. Nanti insya Allah kita tawarkan ke penonton semua, yaitu jaringan KFU, Komunitas Al-Quran for Entrepreneur, U-nya YouTuber, sebanyak untuk Desa Pemagarsari tahap pertama 11 KFU yang sederhana, beratapkan terpal lele dan rangka bambu, berlantai semen, sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap hedonisme para pejabat kita yang penuh dengan semangat melupakan rakyatnya sendiri. Para pejabat tentu sebagaimana kita tahu, mereka ya hidup mewah penuh gelimbang harta, sementara rakyat menderita dalam lautan keputusasaan tanpa pekerjaan yang memadai dan gaji UMR dalam kontrak-kontrak setahun sekali yang harus diperpanjang. Alangkah susahnya generasi muda hidup di negerinya sendiri. Dan kita terkenang ucapan Haji Agus Salim 100 tahun yang lalu. Kata Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita hidup di negeri sendiri. Jangan kita yang menumpang di negeri sendiri, janganlah kita yang menjadi penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau memang utara gelap, selatan gelap, timur gelap, barat gelap, kalau apa yang kamu lihat sekelilingmu gelap, kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar abad ke-13, maka coba lihat sekali lagi, jangan-jangan dirimu lah yang menjadi cahaya di tengah kegelapan sekelilingmu. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu, Masya Allah, yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai.
dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.